Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan Fakultas Komputer dengan mata kuliah Big Data. Di pertemuan 4 ini kita akan membahas tentang arsitektur Big Data. Sekiranya dalam mempelajari ini diharapkan mencapai pembelajaran diantaranya adalah dapat menganalisis dan menjelaskan kembali tentang karakteristik Big Data, lalu dapat menganalisis dan menjelaskan kembali tentang arsitektur Big Data. Pertama kita akan membahas tentang karakteristik Big Data dari review karakteristik Big Data yang kita sudah dapati sebelumnya, di mana Big Data itu memiliki karakteristik ada 5 V sebelum diupdate, yaitu volume, velocity, variety, veracity, value. Lalu setelah itu karakteristik Big Data mengalami penambahan V itu menjadi 10 V, di mana termasuk variability, visualization, validity, volatility, dan vulnerability. Lalu ada sempat dibahas juga terkait data tradisional seperti RDBMS, itu ada yang terstruktur, volumenya volume kecil dibandingkan dengan Big Data ya. Lalu diprosesnya dengan RDBMS yang pernah kita pelajari di mata kuliah pemrograman basis data. Lalu review dari yang kita pelajari sebelumnya adalah Big Data tentang definisi dan konsepnya, yaitu campuran structure, semi-structure, dan unstructure, yang mana pernah kita pelajari. Struktur itu adalah terstruktur seperti RDBMS, kalau semi-structure adalah seperti contohnya JSON, atau yang mudah kita lihat itu adalah email, di mana itu strukturnya adalah dari dan subjek dan yang lainnya itu. Kalau unstructurednya itu bisa dilihat dari isinya gitu ya. Nah, sedangkan unstructured itu sendiri bisa berupa teks, bicara, atau gambar atau video seperti itu, yang dimana itu membutuhkan arsitektur khusus dengan scalable dan distributed seperti itu. Dan kita coba pahami dulu terkait apa itu tentang arsitektur big data. Arsitektur big data ialah kerangka desain sistem yang memang dirancang untuk mengumpulkan atau collected, menyimpan atau storage, lalu memproses atau processing, serta menganalisis data dalam skala yang besar. Jadi kalau masih skala kecil itu belum disebut dengan big data. Nah, skala besar itu bisa dikategorikan seperti volume-nya besar, velocity-nya tinggi, dan variety-nya beragam. Sedangkan tujuan dari arsitektur big data itu sendiri adalah menangani data yang memang tidak dapat diproses oleh sistem database tradisional seperti DBMS ya, atau centralized dan relasional, itu tidak bisa menanganinya. Lalu kita naikkan lagi ke tingkat big data. Karena big data itu seperti dijelaskan sebelumnya, yaitu bisa melihat dari volumenya besar, velocity-nya tinggi, dan variety-nya beragam. Sedangkan karakteristik utama dari arsitektur big data itu, yang utama adalah distributed, yaitu bukan terpusat, atau scalable atau horizontal scaling, lalu fault tolerant, dan yang terakhir itu high throughput dan low latency. Jadi untuk real time jika diperlukan. Jadi dia memang memerlukan hasil yang tinggi dan latency yang rendah.
Lalu selanjutnya itu kita bisa lihat dari tabel perbedaan arsitektur, big data, dan tradisional. Di mana dari sisi aspek arsitektur, di arsitektur data tradisional itu memiliki model centralized atau satu server utama di tengah. Sedangkan arsitektur big data itu distributed, jadi banyak cluster yang dipakai. Seperti itu. Lalu volume data seperti arsitektur data tradisional mungkin menggunakannya antara gigabyte sampai terabyte, sedangkan big data itu sampai zettabyte ya, atau ZB gitu ya. Lalu jenis data di arsitektur data tradisional itu menggunakan mostly structure. Itu kebanyakan yang bersifat structure, walaupun ada yang semi structure gitu ya. Tapi lebih banyak strukturnya. Karena dia seperti DBMS ya. Seperti DBMS itu kan modelnya adalah relation gitu ya. Jadi dia harus yang structure. Sedangkan arsitektur big data itu bisa structure, bukan big data itu bukan hanya yang unstructured, tapi tiga-tiganya bisa ya, structure, semi structure maupun unstructured. Untuk storage-nya menggunakan, kalau tradisional itu menggunakan relational database atau RDBMS. Sedangkan arsitektur big data itu menggunakan konsep HDFS gitu ya, NoSQL dan lain-lain seperti distributed file system gitu ya. Kalau sisi storage seperti itu, lalu kalau processingnya itu menggunakan single mesin, kemudiannya single mesin. Nah, kalau untuk apa arsitektur big data menggunakan paralel atau distributed processing. Untuk skalabilitasnya bisa dilihat dari arsitektur data itu dia terlihat vertikal atau tambah research server gitu ya. Kalau arsitektur big data dia horizontal ya, ke samping atau tambah node atau server. Kalau dari sisi fault tolerance itu dari arsitektur data tradisional karena dia mempunyai polanya yang struktur, makanya dia mengalami fault tolerance itu rendah atau single point of failure. Kalau big data itu karena banyak, lebar, meluas, itu mempunyai fault tolerance tinggi seperti replication dan redundancy. Dan tools utamanya kalau arsitektur data tradisional itu menggunakan SQL Server, Oracle, MySQL, PHP, Mamin, dan lain-lain. Nah, kalau sedangkan arsitektur big data mungkin terdengar familiar ya, seperti Hadoop, Spark, Kafka, Cloud, lalu Azure juga termasuk. Lalu komponen utama dari arsitektur big data itu terdiri dari 4 sampai 6 layer utama, yaitu bisa dilihat dari layer-layernya. Misalnya layer data source itu ingestion layer seperti sumber data, IoT, sosmed, log, transaksi. Kalau dia mau di perusahaan e-commerce ya, log transaksi kan sensor kalau dia menggunakan format IoT, robotik gitu. Lalu sedangkan toolsnya ada Apache, Kafka, Flume, dan Scoop. Untuk yang kedua, data storage layernya itu misalnya menyimpan data mentah dalam skala yang besar. Nah, ini kalau big data itu sudah beda dengan sebelumnya yang memakai DBMS. Itu kalau di storage big data itu menggunakan HDFS, HBase, lalu NoSQL dengan menggunakan Cassandra atau MongoDB, dan menggunakan cloud storage. Sudah pasti itu ya kalau big data. Kalau data processing layer itu
seperti membersihkan, mentransformasi, dan mengolah data. Tools yang digunakan misalnya MapReduce, Apache Spark, dan Flink. Sedangkan yang keempat ada data analytics atau serving layer. Di sini masuk ke layer serving ya, di mana terdiri dari analisis, machine learning, querying, dan toolsnya menggunakan Hive, Pig, Spark, SQL, dan Mlib. Seperti itu. Nah, lalu masuk ke layer data visualization atau disebut juga consumption, yaitu menyajikan hasil analisis. Contoh toolsnya itu menggunakan Tableau, Power BI, Matplotlib, dan dashboard. Nah, lalu yang kedam itu yang terakhir data governance. Governance ini dan security layer, di mana ini opsional tapi memang penting. Di mana di sini ada keamanan, privacy, dan compliance. Di dalam diagram arsitektur itu sebenarnya ada 3 siklus ya. Yang pertama itu data search, di mana terdiri dari semua data masuk dari berbagai sumber kemudian diingest atau dikumpulkan dalam sistem. Nah, seperti apa yang akan diambil seperti IoT, sosial media, logs, transaction, sensors, lalu ingestion Apache Kafka, Flume, dan Scope. Lalu selanjutnya adalah yang kedua atau masuk ke storage layer, di mana data disimpan dalam bentuk raw atau mentah, lalu untuk itu diproses. Nah, sedangkan polanya itu menggunakan lambda arsitektur, di mana dibagi menjadi 2 layer, yaitu batch layer atau cold path, itu menyimpan semua data historis yang akan diproses secara batch atau akurasi tinggi namun lambat. Akurasinya memang dihasilkan tinggi tapi memiliki durasi waktu yang panjang atau lambat ya. Lalu yang kedua adalah speed layer, di mana memproses terbalikan daripada batch layer. Kalau speed layer yaitu di mana itu dia memproses data real time atau streaming untuk cepat tinggi namun akurasi sedikit lebih rendah. Untuk alur prosesnya seperti bisa dilihat di sini ada processing, lalu analytics, dan visualization. Nah, data sebelumnya diproses lebih lanjut untuk dianalisis, kemudian disajikan kepada pengguna. Sedangkan lalu kerjanya kalau bit processing itu untuk data historis seperti akurasi tinggi, latency tinggi, dan lain-lain. Sedangkan real time atau stream processing untuk data baru yang dapat cepat atau low latency. Hasil dari kedua pad digabung di serving layer agar pengguna mendapat view yang akurat dan up to date. Lalu selanjutnya adalah istilah arsitektur big data, yaitu Hadoop ecosystem. Contoh arsitektur big data atau Hadoop ecosystem adalah Hadoop sebagai fondasi klasik untuk big data, di mana di dalam Hadoop itu ada HDFS atau Hadoop Distributed File System, lalu ada kirim ke storage yang dinamakan dengan YARN, itu Resource Management, lalu dilakukan MapReduce, Processing Model, ditambahkan dengan eksklusif tambahan seperti Spark, Hive, Headspace, dan Zookeeper, dan lain-lain. Jadi keunggulan open source scalable fault tolerant. Nah, ini sudah masuk ke tugas pertemuan di mana Anda diminta untuk membuat diagram arsitektur big data untuk satu kasus nyata di bidang sistem informasi minimal 4 layer. Kalian mungkin bisa lihat di e-commerce yang terkenal, misalnya gitu dari Shopee atau Tokopedia, dilihat ada layer-layer yang dibutuhkan apa untuk diisi. Nah, di mana nanti layer itu akan dijelaskan fungsi masing-masing layer maksimal 2 halaman. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.